Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam wa adkhalana bisyari'ati nabiyil karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirina wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Semoga semuanya sehat, selamat, aman, bahagia beserta keluarga. Untuk kali ini kita akan bincang-bincang berkaitan dengan Khalifal Ardi, Khalifah yang ada di surah Al-An'am ayat terakhir ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi ja'alakum wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'dzin darajatil liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Yang artinya wallahu alam, pun artinya dalam bahasa Indonesia, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Para pemirsa yang budiman, para pemirsa Muzawin Channel yang dimuliakan Allah, berdasarkan ayat ini, bahwa kamu semua, kita semua, manusia, sebagai khalifah di muka bumi, khalaifal ardi, khalifah-khalifah di muka bumi, yang di antara manusia itu, ya, derajatnya beda-beda. Dia Allah mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain. Ini derajatnya yang beda-beda. Untuk menguji kita semua manusia. Menguji atas apa? Atas apa-apa karunia yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kita itu diuji. Kalau kita menyadari introspeksi pada diri sendiri, siapa saja, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, semuanya, introspeksi. Ada kelebihan, artinya memiliki derajat yang lebih tinggi, kelebihan. Ada kekurangan, memiliki derajat yang lebih rendah daripada yang lain. Sebut sebagai tolak ukur yang pertama misalnya, ada seorang yang alim, alim ulama, kiai atau ustadz,
yang banyak ilmunya, yang khusyuk, yang alim. Nah, dia diberi derajat yang tinggi. Di satu sisi ada orang ya yang pengetahuannya kurang, tidak alim, mungkin masih banyak maksiat. Ini derajatnya, berderajat-derajat. Tetapi semuanya itu mensyukuri. Apakah orang-orang yang diberi ilmu itu bersyukur atau tidak? Atau juga seorang yang tanda petik itu derajatnya lebih kurang itu, kurang berilmu, ibadahnya kurang, dalam kehidupannya masih banyak maksiatnya, bersyukur enggak? Nah, itu intinya adalah bersyukur. Kalau pada posisi apa saja dalam derajat-derajat itu disyukuri, nah itu yang utama untuk menguji apakah bersyukur atau tidak terhadap karunia yang diberikan. Utamanya bersyukur. Kan ada ayat di surat Al-Fatir itu. Ya ayuhanna syuzukuru nikmatallahi alaikum. Wahai manusia, semuanya manusia. Intinya syukurilah nikmat pemberian dari Allah yang diberikan kepada kamu semua. Jadi intinya pada segala tingkatan itu ya bersyukur. Ya bagaimana untuk bisa meningkatkan dari keadaan yang derajat yang tanda petik lebih rendah ya menjadi lebih tinggi. Kan ada juga ayat-ayat yang mengatakan yang artinya adalah kalau dia berilmu dan beriman, Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, persyaratannya itu mencari ilmu, imannya diperkuat, Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, derajat ini juga relatif, bukan berarti harta bendanya banyak, lalu itu berderajat tinggi, bukan. Orang yang kurang mampu di desaan, di pedalaman, bisa jadi lebih tinggi derajatnya daripada orang yang kaya raya itu. Ya, ini masalah derajat di hadapan Allah. Karena apa? Berdasar ilmu dan imannya. Bukan hanya ilmu saja, juga utamanya juga iman. Bisa jadi orang yang di kota yang kaya raya itu kalah imannya, kalah kuat imannya dengan yang orang biasa-biasa di daerah. Maka tidak usah khawatir, tidak usah ragu semuanya bahwa yang namanya derajat-derajat itu jangan hanya dilihat dari satu sisi saja. Bukan masalah kekuasaan, bukan masalah kekayaan, bukan masalah-masalah yang lain, tetapi adalah keimanannya. Dan juga ya tentu ilmunya. Ilmu utamanya dalam ilmu agama. Ilmu yang bukan berarti kalau ilmu di bidang umum itu lebih tinggi, lalu dia memiliki derajat yang lebih tinggi, belum tentu. Karena ilmu agamanya mendalam, ini bisa jadi lebih tinggi derajatnya daripada yang memiliki ilmu keduniaan. Nah, ilmu keduniaan itu bisa Bapak Ibu pahami lah. Yang seperti apa, yang agama seperti apa itu ya bisa dipahami. Jadi intinya di sini manusia itu ya, di dalam ayat ini manusia itu sebagai khalifah. Disebut khalaifal arzi, khalifah. Khalifah-khalifah di muka bumi akan mengangkat. Ya, kalau ada khalifah gitu ya, dan kita ini adalah khalifah di muka bumi. Ya, akan mengangkat derajatnya yang satu dengan yang lain. Nah, utamanya juga diangkat berdasarkan ketakwaannya. Orang tidak akan melihat yang hanya ini ya apa
kebiarnya saja bukan, tapi ketakwaannya juga. Allah melihat manusia dari ketakwaannya. Siapa yang lebih bertakwa itu memiliki derajat yang lebih tinggi. Nah, bersolawat juga berderajat-derajat. Yang sedikit selawatnya dengan yang banyak selawatnya. Kan ada hadis. Besok di akhirat bahwa Nabi Muhammad SAW itu akan dekat dengan orang-orang yang lebih banyak selawatnya. Nah, yang lebih banyak selawatnya diangkat derajatnya. Nah, itu pengertian derajat seperti itu bukan hanya dari segi zahiriyah saja. Zahiriyah juga penting. Ya, ya tentu saja inginnya adalah seorang yang kaya raya, yang dermawan, yang eh, agamanya kuat, ilmunya kuat. Semuanya begitu. Maunya sempurna semuanya maunya. Ya, dan semoga dipahami kita semua sebagai suatu tafakur ya, bahwa kita sebagai khalifah di muka bumi, lalu Allah menjadikan khalifah di muka bumi itu berderajat-derajat untuk menguji di atas karunia yang diberikan kepada kita. Memang ujian betul-betul. Lolos, lulus, keberhasilan adalah besok masuk surga. Itu lulus. Masih jauh ya, masih jauh kita kumpulkan. Sekarang ini ujiannya. Ya, nanti masih ada masuk di alam barzah kalau sudah meninggal, baru di akhirat lalu surga. Muka dijauhkan dari api neraka. Allahumma amin. Ya, sungguh cepat Tuhanmu memberikan hukuman. Jadi cepat. Namun juga disebutkan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi juga maha pengampun, maha penyayang. Gitu ya kita tafakur di surat Al-An'am ayat 165. Ya tentu eh, orang yang mempelajari tafsir Al-Quran akan lebih paham daripada seseorang ya, seperti saya yang mencoba secara masih letterlek ya melihat artinya, kontekstual melihat artinya. Tapi dari situ sudah kita bisa menangkap bahwa kita ini sebagai manusia sebagai khalifah. Kalau pengertian dari khalifah arti itu khalifah-khalifah di muka bumi. Ya. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi. Dan dia Allah yang menjadikan kamu semua itu khalifah-khalifah di muka bumi. Ya. Berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan terjemahannya. Ya. Mohon untuk ditanyakan lagi kepada orang yang alim, ahli dalam bidang ilmu, yang soleh, solihah, ya, yang paham akan tafsir Al-Quran, yang lebih paham. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mengampuni saya kalau ada kurang dan salahnya. Mohon maaf yang besar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.